Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7, di mana pada pertemuan kali ini, sebelum kita memasuki materi, Ustazah akan memberikan evaluasi terkait ulangan harian dan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Langsung saja, kita mulai dari jawaban ulangan harian yang pertama. Oke, pada ulangan harian, di soal pertama ada kata ada kata baitun. Ada kata baitun. Nah, beberapa dari kalian atau kebanyakan dari kalian menuliskannya seperti ini. Ada juga yang menuliskannya seperti ini. Apakah ini benar? Tidak. Ini juga tidak. Kenapa tidak benar? Karena kata baitun itu bukan dari ta dan nun. Atau di sini ta waw nun, bukan yang benar, yaitu seperti ini. Kenapa dia bisa berbunyi tun? Karena ada huruf ta dan harokatnya dumah tain, kayak gitu ya. Jadi ketika ada kata-kata tun, itu bukan berarti ta dan nun, tapi ta yang berharokat dumah tain, gitu. Ini benar. Yang benar seperti ini karena ada dumah tainnya. Nah, saat ini Ustazah ingin memberikan kalian latihan sebelum kita lanjut ke soal yang kedua. Silahkan siapkan pulpen ataupun pensil beserta buku atau kertas. Karena sampai akhir video ini kita akan latihan sambil membahas soal ulangan kemarin. Nah, Ustazah akan membacakan satu kata, silahkan nanti kalian tuliskan kata tersebut di buku tulis kalian. Bintun, bintun, bintun. Nah, silahkan kalian tulis apa yang sudah Ustazah ucapkan tadi. Ustazah ulangi, bintun, bintun. Jika yang kalian tulis seperti ini, maka kalian benar. Tapi jika ada yang menulis seperti ini, tetap ta dan nun, maka itu salah. Ingat, Ustazah tekankan sekali lagi, kata-kata tun, ataupun bun itu bukan berasal dari ba dan nun, ataupun ta dan nun, tapi dari ta yang berharokat dumah tain. Begitu ya, sampai di sini silahkan dipahami lagi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu tadrusu. Soal ulangan harian yang kedua yaitu tadrusu. Nah, kesalahan kalian banyak yang menuliskannya seperti ini, dengan menggabungkan antara dal dan ro. Padahal huruf dal itu tidak bisa disambung sama huruf di setelahnya. Jadi cuma bisa disambung huruf sebelumnya saja. Jadi cuma bisa disambung sama ta dalam kata ini. Nggak bisa disambung dengan ro, itu tidak boleh. Tapi ada juga menuliskannya tadrusu. Padahal yang dibaca adalah tadrusu. Ingat, bedakan kata-kata su dan su. Su itu dia lebih tipis dan samar-samar suaranya, sedangkan kalau su yang tadrusu itu lebih jelas. Kayak kalian mau bilang susu, nah itu tadrusu. Itu ya, dua pernyataan ini atau dua tulisan ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Tidak digabung antara dal dan ro, dan bukan sa tapi sa. Tadrusu. Gitu. Diperhatikan lagi, ingat tidak boleh
menggabungkan dal dengan huruf setelahnya. Tapi kalau huruf sebelumnya boleh. Sebelum di sini berarti ta ya, dan setelah di sini berarti ro. Kemudian kita latihan lagi sebelum lanjut ke soal ulangan harian yang ketiga. Nah, silahkan disiapkan, didengarkan. Saya akan membacakan satu kata, yaitu mudarrisun. 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 Saya ulangi. Mudarrisun. 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 Silakan ditulis. Nah, jika kalian menuliskannya seperti ini, inilah jawaban yang benar. Ingat, dengan tidak menggandeng dal dan ro-nya. Kalau masih ada yang menuliskannya dengan menggandeng seperti ini, maka ini salah. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga dari ulangan harian kemarin, yaitu sarirun. Sarirun. Nah, kesalahan kalian yang pertama adalah ada yang menuliskannya seperti ini, sarirun. Padahal kemarin ustadznya membacakan sarirun. Ri-nya dipanjangkan, tapi kalau ada yang menuliskannya seperti ini salah ya. Selanjutnya ada juga yang menuliskannya sarirun. Nah, seperti kesalahan pada yang kata yang pertama tadi, dia menjadikan kata-kata run itu dari ro dan nun, padahal bukan ya. Yang benar ini salah, kemudian ini salah, yang benar. Nah, seperti ini, sarirun. Ingat, kalau ada huruf yang berharokat kasroh dan itu dipanjangkan, itu berarti di depannya kata tersebut dikasih huruf ya sukun. Sarirun. Nah, berarti sa ri, nah tapi dikasih ya yang bersukun biar dia jadi panjang, sarirun. Kalau yang tadi penulisan pertama itu cuma bacanya sarirun, padahal yang diinginkan adalah sarirun. Gitu ya. Nah, sekarang kita latihan lagi. Silahkan ditulis. Karimun. 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 Saya ulangi. Karimun. Karimun. Jika ada yang menuliskannya seperti ini, maka kalian sudah benar. Ingat, ri-nya tadi sudah baca panjang ya, sehingga diberikan huruf ya sukun setelahnya atau di sampingnya ro. Nah, kalau masih ada yang menuliskannya seperti ini dengan cuma karimun, nah itu salah. Oke? Bagi yang masih salah tidak apa-apa, kita belajar bareng-bareng, dipahami lagi. Kemudian masuk ke soal berikutnya. Nah, soal ulangan harian berikutnya, kemarin ustadznya membacakan firoshun. Firoshun. Ada yang menuliskannya seperti ini. Ada juga yang menuliskannya seperti ini. Nah, yang pertama, penulisan yang pertama ini kesalahannya seperti yang tadi sudah kita bahas. Dia menjadikan kata-kata shun itu dari kata-kata sya dan nun, padahal harusnya sya yang berharokat dhammah tain. Pasti ini salah. Kemudian yang kedua ini salahnya bukan di shunnya, tapi di huruf ro-nya. Dia tidak mengikutkan alif sebagai tanda ro dibaca panjang, padahal yang diminta adalah firoshun. Nah, ingat ketika ro-nya dibaca fathah dan dia dibaca panjang, diberikan alif di depannya. Firoshun. Yang benar seperti ini. Firoshun. Ingat, kata-kata ro ketika dia berharokat fathah
dan dibaca panjang, itu dikasih alif di depannya. Dan tadi diingat lagi bahwa sya atau syun itu bukan terdiri dari sya dan nun, tapi sya dan berharokat dhammah tain. Selanjutnya masuk ke latihan. Silahkan tulis kata berikut. Firaqun, 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 firaqun. Kalau ada yang menulis seperti ini, maka kalian sudah benar. Tapi kalau ada yang menulisnya seperti ini jawaban yang salah. Atau ada yang menuliskannya pakai firaqun, pakai huruf kaf, itu juga salah. Di sini Ustazah bacanya tebal. Kalau Ustazah bacanya tebal, itu berarti pakai huruf kaf. Jadi firaqun, bukan firaqun. Kalau pakai huruf kaf, itu biasa dibaca tipis. Begitu ya. Selanjutnya, masuk ke soal berikutnya. Pada ulangan harian kemarin, yaitu ada kata-kata mufradun. 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 Ada yang menuliskannya mufradun. Ada juga yang menuliskannya mufradun. Seperti ini. Nah, kedua ini salah. Yang salahan pertama karena dia menuliskannya bukan huruf dal, tapi huruf zal. Ingat bedanya zal dan dal. Di sini yang diminta adalah mufradun, dun ya, dun, bukan zun. Kemudian yang kedua, masih sama kesalahannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kata-kata dun terdiri dari dal dan nun, padahal bukan. Yang benar seperti ini. Ingat-ingat, diperhatikan kata-katanya itu dun ya, bukan zun. Selanjutnya kita latihan lagi. Kata berikut silahkan ditulis. Munfaridun, 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 munfaridun. Oke, kalau ada yang menuliskannya seperti ini, maka jawaban kalian sudah benar. Tapi kalau ada yang menuliskannya seperti ini, nah ingat salah ya. Ingat kata-kata dun itu terdiri dari dal dan dhammah tain, bukan dengan nun di depannya. Selanjutnya masuk ke soal berikutnya, yaitu faturun, faturun, faturun. Nah, banyak yang menulis faturun, faturun. Ada juga yang menulis faturun, faturun. Nah, keduanya tentu salah. Yang pertama kesalahannya karena dia menggunakan huruf to, padahal seharusnya menggunakan huruf ta. Yang kedua, kesalahannya karena tu-nya itu tidak dipanjangkan. Harusnya faturun. Ingat. Oke, kalau ada ingat, jadi ingat ketika ada kata-kata yang ada huruf yang dia berharokat dhammah dan itu dibaca panjang, berarti ditambahin huruf wawu. Faturun berarti tu, huruf tu dan wawu sukun. Seperti apa seharusnya? Nah, seperti ini. Ini ya.
Ingat, faturun, bukan faturun dan bukan faturun. Ingat, itu berbeda. Sekarang kita latihan lagi. Silahkan tulis kata berikut. Kutubun, 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 kutubun. Kalau ada yang menuliskannya seperti ini, maka jawabanmu sudah benar. Kalau ada yang menuliskannya seperti ini, maka jawabannya salah. Kenapa salah? Karena menggunakan huruf to, padahal yang diminta adalah huruf ta. Kutubun. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya dari ulangan harian, yaitu faza. Faza. Nah, kesalahannya ada yang menuliskannya faza, begini saja. Ada juga yang menuliskannya faza. Ingat, tadi katanya adalah faza. Yang dipanjangkan adalah huruf fa-nya, bukan za-nya. Oke? Penulisan yang benar adalah seperti ini. Faza. Ini benar ya. Karena huruf fa-nya sudah dipanjangkan. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, yaitu ada kata-kata malun. Nah, ada yang menuliskannya seperti ini, malun gitu doang. Ada lagi yang malun, malah menggunakan lam dan nun lagi. Tentu keduanya ini salah. Yang benar malun. Ingat, seperti ini ya, dilihat malun. Ma-nya dipanjangkan ditambah alif, kemudian lamnya diberi harokat dhammah tain, bukan diberi huruf nun. Oke, kita latihan. Ustazah akan memberikan kata-kata soro, soro, soro. Silahkan dituliskan soro. Nah, kalau ada yang jawabannya seperti ini, maka kamu sudah benar. Tapi kalau ada yang menuliskannya seperti ini, nah ini salah. So-nya ingat panjang, berarti ditambahin alif. Soro. Gitu ya. Oke, soal yang terakhir. Kemarin ada kata-kata sami'un, sami'un, sami'un. Ada yang menuliskannya seperti ini, sami'un. Ada juga yang menuliskannya sami'un, tapi menggunakan huruf nun di akhir kata. Kedua jawaban ini salah, yang benar adalah seperti ini. Sami'un. Ingat, mi-nya itu dibaca panjang ya kemarin. Jadi tidak langsung sami'un gitu aja, tapi sami'un gitu. Dan ingat, kata-kata un itu bukan dari ain dan nun, tapi dari ain dan dhammah tain. Nah, kita latihan untuk terakhir kali. Itu kata-kata qamisun, qamisun, qamisun. Silahkan ditulis. Kalau jawabannya seperti ini, maka kalian sudah benar. Kalau ada yang menuliskannya seperti ini, salah. Ingat, tadi kata-katanya qamisun. Ingat, mi-nya dibaca panjang. Gitu ya. Kalau cuma pendek seperti ini, salah. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembahasan. Ustazah harap evaluasi pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini bisa lebih memahamkan kalian tentang bagaimana penulisan huruf dalam bahasa Arab. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal di link Google Form di bawah ini sebagai latihan. Dan terakhir, sebelum Ustazah tutup, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.